Shalom, salam sejahtera bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 16 November 2020. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yaitu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 74. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Ia diida kana makkabiari hoahu sailas marohana sida, ala na hinalungutonna hatami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah mazmur ungkapan kasih yang agung atas firman Allah yang disebut sebagai janji, perintah, pedoman, kesaksian, sumber ajaran dan hikmat, kebenaran, keadilan, dan juga sekaligus menjadi teguran. Firman Allah menjadi penghiburan, perlindungan bagi kebahagiaan hati, sukacita dan jiwa, sumber jawaban segala kebutuhan. Dengan membaca, merenungkan, dan mendoakan firman-Nya setiap waktu, Mazmur ini menunjukkan kekuatan yang baru didapatkan dan kasih karunia Allah ditemukan melalui firman Tuhan. Mazmur ini menjadi mazmur yang disebut akrostik abjad karena ke-22 baitnya atau alinea terdiri dari 8 ayat masing-masing, cocok dengan ke-22 huruf abjad Ibrani. Setiap ayat dari setiap alinea dimulai dengan huruf yang dipakai untuk bait itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, menjadi sumber kebahagiaan sejati ketika kita memegang perintah Allah. Mazmur ini menunjukkan kebahagiaan seorang yang senantiasa memelihara perintah Allah. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Mazmur ini juga mengungkapkan bahwa orang yang berbahagia bukan hanya orang yang punya harta, yang punya kuasa dan orang-orang kaya. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara perintah Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Ayat 57 sampai ayat yang ke-64. Karena itu saudara-saudara, berpegang pada perintah Allah dan mencari Allah dengan segenap hati, terlepas dari banyaknya persoalan yang kita hadapi dan beratnya pergumulan kita setiap hari, maka perintah Tuhan menjadi kepingan emas dan perak yang berharga di ayat 72, sehingga kita dipanggil untuk senantiasa memelihara perintah Tuhan itu. Yang kedua, Tuhan berjanji memberi kekuatan dan penghiburan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ayat yang ke-50. Saya memastikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara pastinya pernah mengalami hal yang buruk, pernah mengalami hal yang tidak baik. Ada masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Bahkan ketika kita menghadapi situasi yang sangat sulit yang hendak mengancam hidup kita, kita sudah sangat dekat dengan kematian. Mungkin kita kecewa, kita mungkin melakukan
pergumulan itu dengan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi Mazmur ini menunjukkan supaya kita semakin diteguhkan dan dikuatkan dengan janji-janji Tuhan yang tidak pernah palsu. Ia memberi pengharapan pasti dan tidak menjanjikan sesuatu yang tidak akan Tuhan tepati. Mazmur ayat 86 di pasal 119 ini. Karena itu ketika kita kecewa, ketika kita menghadapi pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Ketiga, perintah Tuhan adalah pusaka yang kekal. Ayat 111 mengatakan, peringatanmu adalah milik pusakaku selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika kita merasa kita tidak mempunyai apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, maka datanglah kepada Tuhan, milikilah pusakanya. Supaya pusaka yang diberikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam perintahnya, tidak habis-habisnya, tetapi malah menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita. Dengan tuntunan Allah, kita hidup seturut dengan firman-Nya, bahkan bisa membawa orang lain kepada keselamatan yang dari Tuhan. Yang terakhir tentunya, Tuhan adalah tempat persembunyian dan perisai kita. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepadamu. Mazmur 119 ayat 114. Pernahkah kita merasa bahwa kita tidak punya tempat untuk mengadu? Kita tidak punya tempat untuk berlindung? Siapa yang bisa kita andalkan? Saat itulah Tuhan menjadi tempat persembunyian, tempat mengadu, tempat berharap, perisai bagi setiap kita. Dengan mencari Tuhan, firman-Nya yang kekal dan tuntunannya yang penuh kasih, maka hendaknya setiap hari dan setiap waktu firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati hari ini bagi kami. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan yang berkati setiap mereka. Firman-Mu menjadi perisai, tempat mengadu, perlindungan, harta pusaka bagi setiap kami. Sehingga firman itu bekerja dan berkarya dalam hidup kami, memberi kekuatan dalam setiap perkara hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak kami, mereka yang masih belajar dari rumah. Berkati Tuhan mereka yang bekerja di luar rumah, sehingga tetap terlindungi dalam kasih Tuhan. Berkati para orang tua membimbing anak-anak mereka. Berkati Tuhan para janda, duda yang pastinya berharap senantiasa pertolongan Tuhan. Berkati para lansia yang sudah mendapatkan umur yang panjang dari Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai mereka. Berkati Tuhan setiap pergumulan hidup kami. Yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan. Yang meminta pemulihan dari Tuhan, semakin Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.